Doa dapat diakhiri. Yang 47 mahasiswa. 50 harusnya ya. Masih ada yang belum masuk berarti ini ya. Masih kurang 3 orang lagi ya. Gak apa-apa wes. Biar mereka nyusul aja ya. Oke, saya mulai saja perkuliahannya. Pada pagi hari ini kita akan membahas ya mengenai otitis media akut. Tuh. Nah, nanti ya yang saya sampaikan di sini itu meliputi definisinya dulu, kemudian etiologinya, kemudian terkait dengan faktor resiko dari penyakit otitis media, kemudian bagaimana patofisiologinya ya, terus juga ada mengenai diagnosis dan juga gejala klinis ya yang dialami oleh pasien dengan otitis media. Kemudian saya juga sampaikan mengenai tata laksana terapi serta monitoring evaluasi dari pengobatan ataupun efek samping ya yang mungkin terjadi pada pasien yang otitis media. Nah, ini memang sesuai dengan CPMK dari mata kuliah ini ya, mengenai CPMK yang pertama dengan CPMK yang ketiga. Kalau CPMK yang pertama itu mulai dari definisi sampai tata laksana terapi gitu kan ya. Kemudian kalau CPMK yang ketiga itu terkait dengan permasalahan atau DRP ya, ketika pada pasien itu dia mendapatkan pengobatan. Tuh. Nah, kita masuk ke definisinya dulu. Nah, otitis media akut itu adalah suatu kondisi ya di mana terjadi inflamasi di telinga bagian tengah. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa telinga kita itu kan ada 3 bagian, ada telinga bagian luar, ada bagian tengah, dan ada bagian dalam. Nah, untuk otitis media ini dia inflamasinya terjadi di bagian tengah. Nah, ini adalah kondisi ya pada pasien dengan otitis media. Kan perhatikan ya untuk gambar yang berwarna yang ada panah ungunya itu adalah kondisi telinga bagian tengah yang normal. Nah, normal di sini berarti kalian lihat ya untuk permukaan sel-selnya itu dia berwarna merah muda ya, berwarna agak pink gitu. Kemudian bagian membran timpaninya itu juga jernih, jadi tidak ada cairan di situ atau tidak ada eksudat di balik gelembung ini, selaput tipis ini kan ya. Itu adalah pada telinga, itu bisa ditemukan pada kondisi telinga yang normal. Sedangkan pada telinga yang mengalami otitis media akut ya itu adalah gambar yang ada panah merah atau panah agak pink itu, pink. Nah, kalian perhatikan ya untuk di di bagian permukaan sel epitelnya itu adalah berwarna merah atau mengalami hiperemi. Kemudian untuk membran timpaninya dia mengalami bulking ya, kayak menonjol gitu kan ya. Dia ada penonjolan dan di belakang selaput tadi itu ada warna putih keruh. Nah, bisa jadi ini kalau nggak eksudat ya dia itu nanti isinya adalah nanah. Nah, itu bedanya ya antara kondisi telinga yang normal dengan kondisi telinga yang mengalami otitis media. Nah, sebenarnya ada beberapa termin ya untuk menggambarkan kondisi otitis media. Jadi ada yang namanya kondisi otitis media akut ya, ada yang otitis media dengan efusi, kemudian ada juga yang otitis media kronis. Nih. Jadi pembagiannya itu memang berdasarkan kondisi dari otitis medianya. Nah, kalau misalnya akut itu ada beberapa bagian juga. Yang pertama adalah akut supuratif ya, kemudian yang kedua akut purulen ya, yang ketiga adalah bakterial otitis media. Nah, kita ngomong definisi akut di sini itu terjadi karena secara tiba-tiba dan kurang dari 2 minggu itu bisa masuk kategori yang akut. Nih. Nah, kemudian kalau yang otitis dengan efusi ya, itu berarti dia ada serosnya. Kemudian ada juga mukoidnya.
Kemudian ada juga yang dia itu non supuratif ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan Gruer. Jadi kondisi apa ya, cairan yang ada di telinganya itu seperti lem gitu kan ya. Kemudian ada juga sih dia itu meskipun ada inflamasi di telinga itu bentuknya masih asimptomatik atau tidak ada gejala yang tampak. Nih. Kemudian ada juga yang sekretori. Nih. Ini kemudian ada juga yang non bakterial. Jadi penyebabnya itu kan sebenarnya nggak hanya karena bakteri ya, tapi bahkan kondisi infeksi virus pun itu juga bisa menyebabkan otitis media. Kemudian selain kondisi-kondisi tadi, bisa juga memang karena eh, secara kongenital ya itu memang bentukan dari tuba eustasiusnya itu memang dia tidak normal sehingga bisa menyebabkan otitis ini. Gitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan otitis media kronik dengan efusi. Nih, itu masuk yang efusi. Kemudian yang untuk yang kronik ya, ini juga terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah dia kronik dengan perforasi. Kalau dengan perforasi berarti itu dia sudah mengalami ruptur ya. Jadi sudah ada kebocoran di membran timpaninya itu. Kemudian doktorea ini berarti di daerah telinganya itu tetap keluar cairan. Jadi cairannya itu keluar terus-menerus. Dan itu bisa berlangsung lebih dari 2 bulan. Jadi kalau lebih dari 2 bulan dia nanti masuknya ke kronis ini. Kemudian ada juga yang supuratif ya, kemudian ada juga yang kronik supuratif dan ada discharging air. Nih, discharging air itu juga sama. Jadi kayak tetap ada cairan yang keluar dari telinga. Itu. Nah, ini adalah hasil dari penelitian retrospektif dan juga prospektif ya terkait dengan persentase anak-anak ya di usia 0 sampai 5 tahun di 5 negara Eropa ya yang mengalami episode otitis media akut. Jadi ada yang mengalami sekali, ada yang mengalami 2 kali, ada juga yang berulang sampai lebih besar sama dengan 4 kali. Nih. Nah, dari negara-negara tadi ya, kalau dari studi retrospektif, ini yang paling tinggi itu ada yang adalah di daerah Jerman. Nih, yang rendah dari daerah Italia itu untuk yang mengalami episode otitis media akut untuk sekalinya, gitu kan ya. Sedangkan kalau yang berulang menjadi 2 kali episodenya itu yang tertinggi itu ada di Spanyol sama di Swedia. Nih. Kemudian kalau yang ketiga ada di Spanyol, kemudian yang juga berulang lebih besar sama dengan 4 kali terjadi serangan otitis itu ada juga di Spanyol. Itu dari hasil studi retrospektif. Nah, kalau dari studi prospektif ya, yang tertinggi itu adalah di daerah Spanyol dan juga daerah Swedia. Nih. Yang tertinggi kedua juga ada di daerah Spanyol, kemudian yang ketiga juga Spanyol, kemudian kalau yang keempat mengalami episode keempat ini antara Spanyol sama di UK ini juga hampir serupa. Nih. Nah, kalau ini adalah usia ya, di mana mereka itu mengalami episode autism media akut untuk yang pertama kali. Nah, ternyata dari rentang usia ini, anak-anak itu mengalami serangan otitis media untuk pertama kali itu ada di rentang angka 6,1 bulan sampai 12 bulan. Jadi di usia-usia itu adalah usia-usia di mana anak-anak sering sekali terkena otitis media. Nah, dan mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi karena kan pada usia 6 bulan ini kan mereka sudah mulai empati ya. Nah, dan bisa juga kondisi ASI ibunya itu tidak memenuhi sehingga dia diberikan susu botol gitu kan ya, susu formula. Kan lihat lewat botol nih. Nah, kadang ketika dia sedang enak-enakan ngencot gitu ya, bisa jadi nanti botolnya lepas, kemudian mungkin ada tetesan susu ya yang kemudian masuk ke daerah telinganya. Sehingga bisa mungkin terjadinya otitis media itu juga menjadi salah satu faktor.
Kemudian pada usia 6 sampai 12 bulan ini juga anak-anak itu kan juga lagi aktif-aktifnya untuk menggigit ya, atau mungkin memasuk apa ya, apa terkait dengan oralnya itu mereka memang berkembang. Entah dia gigit-gigit tangan atau gigit barang-barang gitu kan ya, di mana barang-barang tadi itu kan bisa mengandung bakteri ataupun mengandung virus. Nah, sehingga kemudian masuk lewat pencernaan, kemudian bisa juga nanti memicu terjadinya batuk pilek dan lain-lain sehingga bisa berkembang ke arah otitis media akut. Itu juga bisa seperti itu. Nah, kalau ini terkait dengan insiden ya terjadinya recurrent akut otitis media. Jadi mengalami kambuhan ini. Nah, di sini kalian perhatikan ya bahwa untuk usianya ya terkait dengan insidennya mereka paling banyak itu terjadi di usia kurang dari 5 tahun. Ini yang berwarna orange nih. Jadi trennya memang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang ada di usia 6 sampai 17 tahun. Ini. Kemudian kalau yang bawah ini itu adalah terkait dengan insiden dilakukan tympanostomy tube insertion. Jadi dilakukan pembedahan atau insersi kemudian untuk memasukkan tuba ya untuk mengeluarkan cairan yang ada di telinga bagian tengah. Ini juga sama untuk kejadiannya memang paling banyak juga di awal-awal tahun ya itu memang ada di usianya sama. Tetapi setelah beberapa tahun trennya juga menurun ya. Dan ini hampir semua usia juga baik usia kurang dari 5 tahun ataupun di usia 6 sampai 17 tahun itu mereka juga sama-sama melakukan insersi ini. Nah, ini kalau ini adalah kok terkait dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia ini dari 6 wilayah ya, penelitian di 6 wilayah dari Bandung, Semarang, Balikpapan, Makassar, Palembang, dan juga Denpasar, ini didapatkan bahwa ternyata otitis media ini signifikan terjadi pada anak usia sekolah. Ini yang pertama itu. Kemudian kalau dari prevalensinya ya, yang pertama adalah otitis media akut ya, 5 dari 100.000 anak. Kemudian untuk yang otitis media efusi itu 4 dari 100 anak. Yang media kronis itu adalah 27 dari 1.000 anak. Ini. Kemudian kalau prevalensinya ya, di daerah perdesaan ya, itu 27 per 100, per 1.000 atau sekitar 2,7%. Sedangkan kalau di daerah perkotaan itu 0,7%. Jadi di pedesaan itu juga lebih sering terjadi otitis ya dibandingkan dengan di kota. Nih. Kemudian kalau di daerah Bali dan Bandung ya, di sini ternyata otitis media aktif kronis ini di pedesaan Bali tertinggi ditemukan pada usia 10 sampai 12 tahun. Nih, dengan prosentasenya sekitar 2,35% ini. Kemudian kalau media otitis kronis inaktif ya tertinggi pada anak usia 6 sampai 9 tahun ya atau 6,29%. Nih. Kemudian untuk prevalensi timpanosklerosis ya di pedesaan Bali pada anak usia 13 sampai 15 tahun itu sebesar 2,6%. Jadi kan ya lumayan ya terkait dengan prevalensi dari otitis media ini. Tuh. Kayaknya kalau sekarang itu memang di SD-SD itu memang juga digalakkan sih pemeriksaan-pemeriksaan. Salah satunya juga pemeriksaan telinga, kemudian ada juga pemeriksaan gigi. Nah, kalau kemarin di sekolah anak saya yang SD itu yang dicek adalah giginya. Jadi nanti dilaporkan di situ dari gurunya yang mengalami karies itu ada berapa anak, kemudian tindak lanjutnya itu seperti apa. Jadi screening saat ini terkait dengan penyakit-penyakit dasar itu sudah dilakukan sebenarnya eh, mulai mereka di posyandu sampai sekarang di tingkat sekolah dasar. Nah, kalau dari etiologi autis media ya penyebabnya paling banyak ya itu memang karena infeksi Streptococcus pneumoniae ya dari bakteri ya. Kemudian ada Haemophilus influenza, ada Moraxella catarrhalis, serta ada Streptococcus pyogenes ataupun Staphylococcus aureus. Nah, ini adalah etiologi yang berasal dari infeksi bakteri.
Nih. Kemudian kalau yang karena virus ya, yang pertama adalah karena infeksi RSF, eh, RSV atau respiratory syncytial virus. Ini kemudian selain itu juga bisa disebabkan karena virus influenza ataupun karena infeksi dari adenovirus sebesar 30 sampai 40%. Kemudian bisa juga karena infeksi parainfluenza virus ya, dan juga rhinovirus atau enterovirus. Nih. Nah, kalau terkait dengan faktor resiko ya, yang pertama adalah faktor usia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada anak-anak itu dia lebih rentan mengalami autisme media dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, kalau pada anak-anak yang balita tadi bisa jadi karena dia memang minum susu kemudian masuk ke telinganya atau mereka memang juga belum bisa membersihkan telinga dengan baik gitu. Sehingga pada usia-usia anak-anak itu memang dia lebih rentan untuk mengalami autisme media dibandingkan dengan pasien dewasa. Kemudian faktor resiko yang kedua ini terkait dengan asupan ASI dan memang untuk anak-anak yang mendapatkan ASI dia juga jarang sekali mengalami otitis dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan susu formula. Nah, ini mungkin juga terkait dengan kondisi imunologisnya atau status imunologisnya. Karena memang kita ketahui bahwa dari ASI itu memang banyak imunoglobulin ya yang kemudian akan menjadi faktor kekebalan tubuhnya anak nantinya. Nih. Kemudian yang faktor yang kedua ya yang berhubungan dengan asupan ASI. Kalau ASI kan memang jarang sekali ya ya memang ada sih ibu yang tidur ketika dia menyusui anaknya, tapi kan setidaknya ASINya itu nggak akan ngerembes sampai ke telinga. Itu beda dengan ketika dia minum susu botol gitu kan ya. Tuh, kemudian dari status imunologisnya, apakah dia mendapatkan vaksinasi atau tidak, itu juga akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuhnya. Kalau anak-anak itu mendapatkan vaksinasi, itu umumnya memang memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan imunisasi. Nih. Kemudian penyebab lainnya bisa karena adanya disfungsi dari tuba eustachius ataupun adanya imatur dari tuba eustachius. Nah, di mana tuba eustachius ini adalah saluran nanti yang akan menghubungkan telinga dengan daerah telinga dengan daerah hidung dan juga tenggorokan sih. Kemudian ini, nah adanya infeksi bakteri atau virus di saluran pernafasan atas ini juga bisa memicu terjadinya otitis media. Kenapa? Karena bakterinya nanti itu juga bisa jalan-jalan dan bisa masuk ke telinga lewat saluran eustachius tadi. Tuh. Kemudian faktor resiko selanjutnya itu terkait dengan abnormalitas dari craniofacialis kongenital. Jadi memang dia ada kecacatan ya terkait dengan bentuk dari kraniofasial. Jadi bentuk tengkorak kepalanya itu memang dia apa ya, ada bentuk yang tidak normal. Itu. Untuk faktor resiko yang terakhir itu terkait dengan faktor sosial ekonomi dan juga lingkungan. Nah, ini cukup jelas sekali ya, di mana memang kondisi ekonomi ataupun ekonomi rendah ya, dengan lingkungan yang yang sanitasinya tidak terlalu bagus ya, itu juga rentan sekali menjadi tempat pencemaran ya, atau tempat berkembangnya bakteri ya, sehingga mereka juga mudah juga untuk terinfeksi. Tuh. Kemudian untuk mereka yang kadang hidup di daerah yang padat penduduk itu juga, penduduk juga ya, itu juga eh, sirkulasi udaranya itu juga tidak terlalu bagus. Tuh. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, bahwa telinga kita itu memang ada yang bagian bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Nah, untuk bagian luar itu adalah daun telinga gitu kan ya, daun telinga sampai saluran lubang telinga. Kemudian yang di bagian tengah itu adalah mulai dari ini membran timpani ya, serta ada tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran ada tiga ya. Kemudian untuk yang bagian dalam itu ada semicircular kanal. Ini yang kemudian juga ada vestibul dan juga ada cochlea. Nah, di mana untuk yang telinga bagian dalam itu berfungsi sebagai keseimbangan. Tuh. Nah, ini adalah tuba eustachius. Nah, dan nanti otitis media itu akan bersinggungan erat sekali dengan kondisi dari saluran tuba eustachius ini.
Nah, ini yang tulang pendengaran. Oh, ada tulang pendengaran ada 3 ya, ada malleus, ada incus, ada yang stapes. Nih. Nah, untuk patofisiologi dari otitis media akut ya, otitis media akut ini terjadi karena adanya abnormalitas terkait fungsi dari tuba eustachius. Nah, tuba eustachius ini adalah saluran ya yang nanti dia bisa menghubungkan rongga telinga tengah dengan nasofaring. Dan umumnya tuba ini itu ada dalam keadaan tertutup. Dia baru membuka bila udara diperlukan untuk masuk ke telinga tengah untuk mengatur keseimbangan tekanan di daerah telinga ini. Misalnya pada saat kita mengunyah, pada saat kita menguap, ataupun pada saat kita menelan. Itu biasanya membuka nanti saluran tubanya ini. Nah, ada 3 fungsi dari tuba eustachius ini. Yang pertama fungsi ventilasi, yang kedua untuk fungsi proteksi, yang ketiga untuk drainase sikret. Jadi kalau memang ada sikret yang perlu dikeluarkan, nanti dia bisa dikeluarkan lewat saluran tuba eustachius. Nih. Nah, untuk otitis media akut yang terjadi pada anak, ya ini sebagian besar itu diawali oleh infeksi saluran nafas atas atau bisa juga karena proses alergi. Nah, di mana adanya infeksi atau alergi itu bisa menyebabkan kongesti dan juga edema pada mukosa saluran nafas atas. Nah, yang umumnya terjadi peradangan ataupun edema itu ada di daerah nasofaring dan di daerah tuba eustachius. Akibatnya apa? Ketika ada peradangan, kongesti ataupun edema ya, maka tuba ini itu bisa menjadi sempit, dia menjadi menjadi eh, lebih sempit salurannya. Sehingga ketika saluran ini menyempit akan ada sumbatan tekanan negatif pada telinga bagian tengah. Nah, ini adanya obstruksi atau sumbatan di daerah tuba eustachius itu bisa mengaktifasi proses inflamasi dan juga efusi cairan ke dalam telinga tengah. Akibatnya apa? Drainase telinga tengah akan terganggu. Nah, karena di sini juga ada cairan nih, maka akan ada infeksi. Adanya infeksi juga ada tambahan lagi akumulasi sekret di telinga tengah. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi otitis media. Gitu. Kemudian untuk obstruksi dari tuba eustachius ini bisa terjadi secara intraluminal ataupun secara ekstraluminal. Jadi di dalam lumennya atau di luar lumennya. Nah, ini ya kondisi telinga tengah yang normal itu yang di sebelah kiri ya. Jadi di sini kondisinya tidak ada sekret atau tidak ada cairan ya. Kemudian kalian perhatikan ya dari saluran tubanya dia masih terbuka. Nih, itu pada kondisi normal. Tapi pada kondisi otitis media ya, di sini sudah ada akumulasi dari sekret atau cairan dan juga lubang apa, lubang saluran eustachiusnya itu dia sudah mengalami penutupan atau mengalami obstruksi. Nih. Nah, ini terkait dengan kondisi tuba eustachius ya pada anak-anak dan pada orang dewasa. Nah, pada anak-anak ya, tuba eustachiusnya ini lebih pendek karena dia belum berkembang ya, sedangkan pada orang dewasa yang dia lebih panjang. Gitu. Nah, untuk diagnosisnya itu bisa dilihat dari gejala klinis. Nah, umumnya penyakit yang untuk media kronis, media otitis media akut ini dia terjadi secara mendadak dan sifatnya akut. Terus ada juga tanda-tanda adanya efusi. Nah, tanda-tanda efusi diantaranya membran timpaninya tadi itu bisa menggembung atau bulging tadi yang kayak ada penonjolan, itu kan ya. Kemudian untuk gerakan pada membran timpani pada pasien dengan otitis itu bisa jadi terbatas atau malah tidak ada gerakan sama sekali. Nih. Kemudian kalau dilihat lagi dengan menggunakan otoskop ya, ada bayangan cairan di belakang membran timpani. Gitu.
Kalau misalnya ini sudah ruptur atau mungkin ada robekan, maka bisa ditemukan adanya cairan yang keluar dari telinga. Itu adalah tanda-tanda dari efusi. Kemudian lewat pemeriksaan otoskop juga itu bisa dilihat tanda-tanda atau gejala peradangan di telinga bagian tengah. Misalnya ada eritema atau kemerahan, gitu kan ya. Kemudian kalau dari keluhan ya, bisa juga mereka mengeluh ada otalgia atau ada nyeri di telinganya yang bisa mengganggu tidurnya ataupun aktivitas normal. Nih, ini ada perasaan nyeri dalam telinga. Nah, seperti biasa ya, kalau misalnya ada infeksi, kemungkinan pasti ada peningkatan suhu tubuh. Nih, kalau pada anak-anak ataupun pada bayi ya, peningkatan suhunya ini umumnya bisa mencapai 39,5 derajat Celcius ya, ini pada stadium supurasi. Terus keluhan lainnya kalau pada anak-anak itu dia gelisah, kemudian sukar tidur, dan tiba-tiba bisa aja dia menjerit pada saat tidur ya, atau kejang ya, atau mungkin dia punya kebiasaan memegang telinganya yang terasa sakit. Nih. Atau bisa juga ketika dia itu menjerit, dia sambil memegang telinganya. Itu. Terus dari riwayat penyakit sebelumnya itu ya pada anak-anak yang mengalami otitis bisa jadi sebelum dia otitis dia mengalami batuk pilek sebelumnya ini. Terus ada juga kalau gejala klinis lainnya ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ini bisa berupa rasa penuh di telinga atau dia tidak bisa mendengar, kurang bisa mendengar. Tuh. Nah, kalau dari perjalanan penyakitnya, otitis media akut ini ada 5 stadium, di mana stadium ini bisa dilihat dari perubahan mukosa di telinga bagian tengah. Nih, stadiumnya ada oklusi ubat eustachius, ada presupurasi, supurasi, perforasi, dan juga resolusi. Nah, untuk stadium obstruksi tuba eustachius ya, di sini ada sumbatan dari tuba eustachius yang ditandai oleh retraksi membran timpani akibat terjadinya tekanan intratimpani negatif di dalam telinga. Ini. Dan juga bisa dilihat adanya edema. Terus membran timpani bisa jadi warnanya menjadi keruh pucat, tetapi pada stadium ini belum ada peningkatan suhu tubuh. Nih, ini mulai mengalami retraksi ya. Nih, kemudian ini yang warnanya keruh pucat. Untuk stadium yang kedua adalah stadium presupurasi. Pada stadium presupurasi ini terjadi pelebaran pembuluh darah di membran timpani yang ditandai oleh membran timpaninya mengalami hiperemis atau kemerahan. Ada edema mukosa dan adanya sekret eksudat serosa yang sulit terlihat. Jadi biasanya sudah ada eksudat tapi kadang nggak kelihatan, itu kan ya. Nah, pada stadium presupurasi umumnya pasien mengeluh dia ada otalgia, ada nyeri telinga. Kemudian ada juga keluhannya telinganya terasa penuh serta bisa juga dia mengalami demam. Nih. Kemudian pada stadium ini juga mulai terjadi gangguan ringan pada kemampuan mendengar. Atau mungkin juga mereka masih normal eh, terkait dengan pendengarannya. Tergantung dari cepatnya proses hiperemis. Jadi semakin cepat proses hiperemis ini terjadi, maka kemampuan untuk mendengarnya maka semakin cepat menurun. Untuk gejala stadium presupurasi ini waktunya berkisar antara 12 sampai 24 jam. Nah, ini yang stadium supurasi. Nah, pada stadium supurasi ini sudah terbentuk secret exudate purulen atau bernanah di tengah telinga dan juga di sel-sel mastoid. Terus juga ada peningkatan edema pada mukosa telinga tengah dan terbentuk eksudat yang purulen di kafum timpani sehingga menyebabkan membran timpani bisa menonjol atau bulging ke arah liang telinga. Ini sudah ada cairannya ya, ini cairan eksudat di dalam ini ya. Ini juga sama, ada eksudatnya, ini juga kemerahan. Ini yang sudah mengalami bulging ya. Nah, ini warnanya ya, juga ada warna-warna keputihan ya.
Ini ada warna-warna putih. Putih ini biasanya kan ini ya dari nanahnya. Nanah kan kadang kan, ada yang kuning pekat, ada yang kuning agak putih gitu. Ini eritemanya. Kemudian ini adalah udara yang mungkin masih terperangkap di sana ya. Nah, kalau yang ini adalah bulking atau penonjolan dari membran timpani. Nah, stadium yang keempat adalah stadium perforasi. Nah, pasien akan tampak sangat sakit ya, kemudian sudah ada peningkatan nadi dan juga suhu tubuh. Kemudian rasa nyeri di telinganya semakin hebat, pasiennya menjadi gelisah dan nggak bisa tidur nyenyak ya, dan ada gangguan pendengaran. Nah, kalau stadium supurasi ini terus berlanjut dan tidak ditangani dengan baik, maka bisa menyebabkan iskemik dari membran timpani. Terjadi penumpukan nanah juga ya, yang berlangsung di kavum timpani dan ada tromboflebitis dari vena-vena kecil di sekelilingnya. Kemudian daerah nekrosis nanti akan menjadi lebih lembek dan berwarna kekuningan atau yang disebut dengan yellow spot. Nah, untuk kondisi stadium perforasi dapat ditangani dengan melakukan miringotomi. Jadi nanti dirobek sedikit untuk mengeluarkan eksudatnya. Ini. Kemudian kalau tidak dilakukan tindakan miringostomi ya, bisa juga nanti membran timpani ini ruptur. Ini. Jadi ketika sudah ada ruptur timpani, ruptur membran timpani berarti pada pasien tadi dia sudah masuk ke stadium perforasi. Nah, ketika ada ruptur, maka sekret yang berupa nanah ini akan mengalir dari telinga tengah ke liang telinga luar. Jadi nanti dia akan keluar. Nah, kadang pengeluaran sekret ini bisa bersifat pulsasi atau berdenyut. Gitu. Jadi kayak ada iramanya. Nah, setelah anak keluar, umumnya kalau pada anak-anak dia berubah menjadi lebih tenang. Sudah ada penurunan suhu tubuh dan mereka bisa tidur nyenyak. Nah, tetapi apabila mempani ini tetap perforasi dan tetap mengeluarkan sikret atau nanah dan lebih dari 3 minggu gitu ya, maka diagnosisnya tadi sudah berubah menjadi media otitis media supuratif subakut. Nih. Nah, tapi kalau ternyata kondisinya tetap pengeluaran zakat ini ternyata tetap berlangsung sampai lebih dari 1,5 atau sampai 2 bulan, bahkan lebih gitu kan ya, maka diagnosisnya dia menjadi otitis media supuratif kronik. Ini. Nah, ini ya, ini yang ini robekan ya, juga sama dirobek. Ini juga udah robek. Nah, stadium yang kelima adalah stadium resolusi. Nah, stadium resolusi ini diawali dengan berkurangnya dan berhentinya uturi. Jadi cairan yang keluar dari telinga itu mulai berkurang atau mulai berhenti. Nah, stadium resolusi juga ditandai oleh kondisi membran timpani yang berangsur normal hingga perforasi dari membran ini menutup kembali. Setelah dia menutup, maka akan ada pengurangan dari sekat purulen dan akhirnya nanti dia menjadi kering. Pada stadium resolusi, pendengarannya bisa kembali normal ya. Nah, tapi apabila stadium resolusi ini gagal terjadi ya, maka akan menjadi otitis media supuratif kronis. Di mana terjadi perforasi membran timpani yang menetap dengan sekret yang keluar secara terus-menerus atau bisa jadi sekretnya itu hilang timbul. Nah, untuk tujuan dari otitis media, yang pertama adalah memperbaiki fungsi tuba eustachius. Yang kedua, memperbaiki sistem imun lokal dan sistemik ya. Yang ketiga, mengobati gejala. Jadi kalau memang ada demam ya, kita kasih obat demam. Kalau ada nyeri, kita kasih obat nyeri gitu kan ya. Dan umumnya ketika kondisi otitisnya itu apa ya teratasi ya atau sakitnya udah keluar, kadang gejalanya ini juga bisa hilang itu. Kemudian tujuan yang keempat ya untuk menghindari perforasi dari membran timpani. Tuh. Yang kelima menghindari komplikasi. Nah, komplikasinya ini diantaranya bisa juga ya nanti sampai ke arah
meningitis ya, atau mungkin bisa kehilangan fungsi pendengaran secara permanen. Nah, untuk strategi perawatannya ya, untuk gejala awalnya ya, diagnosis dari otitis media ini bisa ditegakkan ya oleh dokter ya dengan pemeriksaan fisik ya ataupun dengan adanya gejala-gejala yang dikeluhkan oleh penderita. Nih, kemudian setelah diagnosisnya tegak, baru kemudian diberikan pengobatan. Kalau memang ada nyeri ya kita berikan analgesik, bukan ya. Terus di sini untuk anak-anak ya yang usianya 6 bulan atau lebih dengan keluhan urea atau mungkin ada gejala berat gitu ya. Misalnya gejala berat itu contohnya dia mengalami nyeri telinga sedang atau nyeri telinga berat itu kan ya. Atau mungkin ternyata nyeri telinganya sudah berlangsung 2 hari gitu. Atau bisa juga suhu tubuhnya itu lebih besar sama dengan 39 derajat Celcius. Ini kan ya. Kepada pasien yang seperti ini bisa diberikan terapi antibiotik selama 10 hari. Nih. Kemudian untuk anak-anak usia 23 bulan ya, dia juga ada otitis media akut bilateral, berarti dua-duanya itu dia ada otitis media akut ya dari keluhannya tadi, keluhan nyerinya di dua-duanya, keluhan kurang mendengarnya juga di dua-duanya, seperti itu ya. Kemudian eh, tanpa severe sign or symptom, tanpa gejala berat gitu kan ya. Maka pada anak yang kategori ini bisa diberikan terapi antibiotik selama 10 hari. Terus ini kemudian kalau usia 23 bulan yang terkena otitis itu adalah salah satunya atau unilateral ya, tanpa ada gejala berat ya, maka pada anak golongan ini bisa hanya dilakukan observasi itu kan ya. Kalau misalnya memang masih dianggap ringan, tapi kalau memang butuh terapi antibiotik, maka bisa diberikan antibiotik selama 10 hari. Nih. Kemudian untuk anak usia 2 tahun atau lebih tanpa gejala berat ya, maka yang bisa dilakukan atau tindakan yang bisa dipilih itu adalah dilakukan observasi dulu gitu kan ya. Kalau memang dia masih bisa menahan rasa sakitnya atau mungkin gejalanya memang nggak parah gitu ya, hanya diobservasi aja. Tapi kalau ternyata memang butuh dipilihkan antibiotik, maka bisa diberikan antibiotik selama 5 sampai 7 hari. Nih. Nah, kalau ternyata gejalanya itu persisten atau gejalanya itu menetap ya dalam waktu 2 hari sampai 3 hari ya, maka yang dilakukan pertama adalah dilakukan pemeriksaan ulang. Nih. Kemudian kalau ternyata memang sudah tegak diagnosa otitis medianya, baru bisa diberikan. Kalau misalnya di awalnya misalnya dipilih observasi, maka pada anak ini karena gejalanya menetap bisa diberikan antibiotik. Nah, tetapi untuk mereka yang sudah mendapatkan antibiotik sebelumnya ya, berarti dia harus diganti antibiotiknya. Kenapa? Karena dengan antibiotik first line-nya dia tidak mengalami perbaikan. Ini. Kemudian kalau gejala ternyata masih menetap ya, dan sebelumnya sudah mendapatkan terapi lini pertama, maka pertimbangkan diganti dengan ceftriaxone intramuskular, gitu kan ya. Atau mungkin bisa diganti dengan clindamycin. Atau kalau tidak, bisa dilakukan tindakan timpanosentesis, jadi dioperasi gitu untuk mengeluarkan cairan yang ada di membran timpani. Ini sama tadi ya. Ini ringkasannya tapi dibentuk tabel. Nah, ini yang pilihan tadi, pilihan terapinya. Untuk pilihan terapinya sebagai first line atau pilihan pertama itu adalah amoxilin. Nih, kalau dia belum pernah mendapatkan antibiotik apapun ya, dan dia tidak ada alergi dengan amoxilin atau penisilin, maka pilihan terapinya adalah menggunakan amoxilin. Ini. Tetapi kalau ternyata pasien sebelumnya sudah pernah mengonsumsi amoxilin ya dalam waktu 30 hari sebelumnya, atau mungkin dia menderita konjungtivis purulen ya,
atau ternyata dia ada riwayat pengobatan yang kemudian mengalami kambuhan setelah dia diberikan terapi dengan amoksilin, pilihannya adalah bisa diberikan amoksilin clavulanat sebagai first line terapi. Atau bisa juga dia diberikan golongannya cefalosporin generasi 3 atau second line-nya. Ada cefdinir, ada cefuroxim, ada cefodoxim. Nih. Atau pada pasien dengan alergi penisilin, maka pilihannya juga bisa menggunakan yang ini cefdinir. Nih. Kemudian pilihan lainnya bisa menggunakan ceftriaxone kalau pasiennya itu rawat inap. Kenapa? Karena ceftriaxone ini rute yang diberikan kalau nggak intramuskular adalah intravena. Ini kalau kegagalan ya setelah 48 jam sampai 72 jam, pilihan pertama adalah amoxicillin clavulanat ya. Kemudian pilihan lainnya adalah ceftriaxone. Ini untuk mereka yang mengalami alergi dari penisilin. Ini sama aja sih, ini serupa tadi. Yang alternatifnya tadi bisa menggunakan ceftriaxone, menggunakan tindamisin, atau dilakukan ini tindakan timpanosentesis. Nah, kalau ini terkait dengan pengobatan otalgianya untuk nyeri telinganya. Untuk nyeri telinganya ya, kalau pasien masih mengalami nyeri ringan sampai moderate, maka bisa diberikan antiinflamasi atau analgesik. Di sini pilihannya ada paracetamol, ada ibuprofen. Kalau misalnya dia memang tidak ada keluhan di pencernaan ya, misalnya punya mah atau tidak, maka bisa memilih ibuprofen. Tapi kalau ternyata dia ada keluhan mah atau mungkin anaknya nggak mau makan, maka pilihlah yang paracetamol karena dia lebih aman dibandingkan dengan ibuprofen. Tuh. Kemudian selain itu bisa juga dilakukan ada juga sih yang pengobatan di rumah ya. Tapi sayangnya untuk yang pengobatan di rumah ini belum ada studi kontrolnya. Sehingga untuk melihat efektivitasnya itu juga masih belum bisa diamati secara langsung. Nih. Metode yang home remedy itu diantaranya dilakukan metode distraksi. Jadi dia dibuat lupa dengan rasa sakitnya. Kemudian bisa juga diberikan ini kayak semacam kompres hangat atau kompres dingin ya. Atau bisa juga ini ditetesi minyak ke saluran apa di saluran pendengarannya. Nih. Atau bisa juga diberikan topikal analgesik ya. Ini seperti ada preparat ya yang mengandung benzokain, prokain atau lidokain ini. Nah, umumnya itu dia menguntungkan ya dibandingkan dengan acetaminophen kalau pasien yang diberi ini usianya lebih dari 5 tahun. Bisa juga diberikan agent-agent naturopatik. Terus ini juga sama ada agent-agent homeopatik atau bisa juga diberikan narkotik analgesik golongan narkotik atau mungkin analog kodein. Nah, kalau yang pilihannya sudah menggunakan narkotik atau yang analognya itu umumnya diberikan pada pasien dengan nyeri moderate sampai nyeri berat. Nih. Terus hati-hati juga kalau pasien itu ternyata mendapatkan analgesik dari golongan narkotik ya, hati-hati dengan efek samping depresi saluran nafas atau depresi pernafasan. Nih, kemudian perubahan status mental atau mungkin ini mereka mengalami gastrointestinal upset, terutama konstipasi ya kalau menggunakan kodein itu. Kemudian untuk nyeri telinganya juga yang dilakukan terakhir kalau misalnya dengan pengobatan ternyata nggak mempan gitu kan ya dengan obat-obatan nggak mempan maka bisa dilakukan tindakan timpanostomi atau miringostomi ini. Tapi ya tetap meskipun dilakukan tindakan seperti ini juga ada beberapa resiko yang berpotensi untuk terjadi salah satunya ya tadi ya mungkin ada infeksi atau mungkin
rata-rata sih infeksi ya, karena kan melakukan tindakan dalam tanda petik pembedahan gitu kan ya. Nah, ini tadi ya yang pembuatan yang terapi farmakologisnya ya, yang meningotomi. Jadi di gendang telinganya tadi kan ini ya. Ini pada kondisi otis media itu kan ada cairan, kemudian dia juga ada penutup tertutup nih. Nah, dengan meningotomi itu nanti dia dibuatkan lubang dengan menggunakan skalpel. Nih, kemudian baru di drain, nanti dimasukkan tube, nanti cairannya di drain dari tube ini. Gitu. Ini yang tympanostomy tube insertion. Jadi setelah dilubangi gitu kan ya, baru dia dimasukkan tube. Nanti lewat tube ini dikeluarkan cairannya. Ini tahap pertamanya kan seperti ini. Kemudian dibolongi dengan skalpel ya. Kemudian di tahap ketiga sudah ada bolongannya. Terus baru dimasukkan tube ya. Nih, ini tube yang belum masuk ya. Ini yang sudah masuk. Nah, untuk cek efektivitas dari pilihan terapinya. Efektivitasnya bisa dilihat dari keluhan klinis pasien atau bisa juga dari tanda-tanda infeksi. Misalnya WBC-nya mungkin turun, nah, atau bisa juga dilihat dari pemeriksaan serum prokalsitonin. Ya, tapi kalau misalnya pasien dengan rawat jalan ya, rawat jalan itu bisa bisa kita evaluasi efektivitas pengobatan dengan keluhan yang dialami pasien. Misalnya kalau sebelumnya dia ada nyeri telinga, setelah pengobatan nyeri telinganya sudah berkurang, gitu kan ya. Atau kalau ada gangguan pendengaran, berarti dia sudah bisa mendengar. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Kemudian selain efektivitas terapi yang bisa dicek adalah efek samping obatnya. Nah, kalau pasien itu mendapatkan analgesi golongan paracetamol, maka yang dicek adalah kondisi heparnya. Jadi ada kekuningan nggak di sekeliling matanya gitu kan ya. Jadi yang dicek ada dicek keluhan-keluhan terkait dengan efek hepatotoksiknya itu. Kemudian kalau antibiotikanya yang perlu dimonitor itu adalah terkait dengan kondisi diare atau kondisi konstipasi. Kenapa? Karena antibiotik ini dia bisa membunuh flora normal yang ada di saluran pencernaannya, terutama kalau digunakan secara peroral kan. Tuh, maka perlu dicek ada efek samping diare enggak itu kan ya. Kemudian antibiotik itu juga salah satu efek sampingnya adalah reaksi hipersensitivitas. Misalnya timbul kemerahan atau reaksi alergi enggak setelah minum antibiotik. Itu. Dan umumnya kalau antibiotiknya itu tergantung dari antibiotik mana apa yang digunakan. Ya, kalau amoxilin itu biasanya efek sampingnya ya kalau nggak diare ya ruam, itu kan ya. Kemudian terkait dengan drug related problem. Nah, drug related problem yang bisa kita cek ini ya, itu memang tergantung ya dari perjalanan penyakitnya juga sama obat yang diberikan ataupun obat lain yang digunakan secara bersamaan. Tuh. Jadi yang dicek pertama kali ketika kita mendapatkan resep itu kalian bisa ngecek dosisnya. Dosisnya itu sudah sesuai ya, apakah dia overdose, apakah dia underdose itu bisa dicek di awal. Tuh. Kemudian DRP lainnya terkait dengan efek samping tadi. Kalau setelah menggunakan obat dia ada keluhan enggak? Karena apa? Karena terkait dengan reaksi hipersensitivitas itu memang tergantung dari individunya masing-masing, nggak bisa sama. Itu. Ada orang yang dia dengan paracetamol dia nggak apa-apa, ada juga yang dia mungkin dia mengalami Stevens-Johnson syndrome itu ada. Dan salah satu penyebab dari Stevens-Johnson syndrome itu adalah paracetamol. Tuh. Amoxicillin juga sama. Amoxicillin juga ada yang menyebabkan Stevens-Johnson syndrome. Tuh. Kemudian setelah underdose overdose ada efek samping, kalian cek kalau pasien ini mengkonsumsi obat lain, ada interaksi nggak dengan obat yang digunakan pada saat ini. Misalnya pasien mumah, kemudian dia minum antasida. Nah, kalau seperti ini berarti kan harus diberi jarak paling nggak itu 2 jam. Supaya apa? Tidak ada interaksi antara obat mahnya dengan antibiotik yang diminum. Itu.
Nah, ini terkait dengan patient care proses ya pada pasien dengan autism media akut ya. Yang perlu kita cek pertama adalah terkait ya, data yang kita dapatkan adalah terkait dengan karakteristik pasien, usianya berapa, berat badannya berapa, dan lain-lain. Itu fungsinya untuk apa? Ngecek kesesuaian dosisnya. Gitu. Kemudian yang kedua, kita tanya riwayat pengobatan pasien atau riwayat penyakit pasien. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah dia menderita penyakit penyerta, ada penyakitnya, atau jangan-jangan dia ada reaksi hipersensitivitas terkait dengan antibiotik atau obat yang digunakan sebelumnya. Terus bisa jadi ternyata dia pernah infeksi ini gitu kan ya. Pernah minum antibiotik ini, sekarang kok dapat antibiotiknya kok sama. Berarti kan nggak bisa ya kalau dia sebelumnya 30 hari menggunakan amoxicillin, kemudian sekarang dapat amoxicillin kan nggak boleh. Harusnya kan minimal dia mendapatkan amoxicillin clavulanat. Nah, itu untuk ngecek itu. Kemudian eh, dilihat juga pasiennya itu dia mengalami konjungtivis purulen atau enggak. Kalau dia mengalami konjungtivis purulen berarti dia nggak bisa dapat amoxicillin kan tadi tuh. Kemudian jangan lupa juga data objektif pasien, misalnya suhu tubuhnya gimana, kemudian kita tanyain gejala yang dialaminya, data subjektifnya apa pusing kah, atau demam kah, atau mungkin nyeri telinga, nggak bisa mendengar, itu kan data subjektif yang dialami oleh pasien itu perlu kita gali juga. Kemudian bisa juga sih kita melihat hmm, kondisi telinganya pasien ada cairan nggak yang keluar dari situ itu kan ya. Nih, kemudian kalau yang ngecek dengan otoskop saya rasa enggak ya. Kalau apoteker itu enggak sih biasanya. Biasanya itu kita berawal dari diagnosis dokternya, kemudian kita tanyakan. Jadi dengan gejala yang dialami oleh pasien, kita hanya konfirmasi aja. Benar enggak gejala pasien itu memang mengindikasikan ke arah otitis media. Kemudian setelah itu, setelah tahu ya kita dapat obatnya apa, kita lakukan assessment di situ terkait dengan status infeksinya dari gejalanya tadi. Memang ada gejala infeksi atau tidak. Kemudian ini, apakah gejala yang dialami pasien itu butuh simptom apa, butuh terapi tambahan. Nih, kemudian bisa juga sih kita melakukan telaah antibiotiknya. Jadi kalau telaah antibiotiknya itu sudah tepat, ya udah kita layani aja gitu kan ya. Tapi kalau ternyata belum tepat, kita bisa nanti konfirmasi ke dokter berdasarkan data yang kita kolek dari pasien. Nih, kemudian ini juga kalau terkait dengan ini biasanya itu terkait dengan kesesuaian dosis sama lama terapi pengobatan dengan antibiotik. Tuh. Kemudian planning yang bisa kita lakukan, kita bisa melakukan monitoring evaluasi terkait efektivitas pengobatan ataupun terkait dengan efek samping obat. Itu bisa. Kemudian kalau untuk follow up ya, follow up-nya itu bisa dilakukan dalam waktu 48 sampai 72 jam untuk melihat efektivitas dari terapi yang diberikan. Itu. Kita bisa tanya tuh, ditanyakan apa saja, yaitu keluhannya, ada perbaikan atau tidak. Yang kedua, ada diare atau reaksi alergi atau tidak dari pengobatan. Kemudian bisa juga kita cek juga kepatuhan pasien. Dengan cara apa? Kita bisa menanyakan berapa sisa obat yang harus dikonsumsi. Gitu. Kemudian bisa juga sih kita merekomendasikan ya vaksinasi influenza itu. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi OTT, silahkan disampaikan. Silakan, Dek. Cukup? Cukup? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya kuliah kita pada pagi hari ini. Oke ya? Oke. Seri ya kuliahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Ibu.
Kasih saya ending Makasih. ya.